full package banget line Iya dance nggak sih? itu. Dari kaki, sebenarnya upper juga dapat. Dapet. Nggak mikirin otaknya juga dapat. Betul. Musiknya juga apa tadi rekreasi ya Rekreasi, maksudnya. Jadi jadinya kayak happy gitu iya, loh. musiknya bisa pakai musik apa. Kalau sekarang hampir tiap bulan deh kalau ke mall-mall di Jogja, pasti ada gathering line dance. Dan itu diikuti oleh ibu-ibu, bisa lebih dari 200 orang ibu-ibu. Wow. Cuan. Kok cuan yang di apa-apa di remix kan? Iya, benar. Nah, itu bisa dipakai untuk line dance. Apa-apa dikoploin bisa kan? Apa-apa dikoploin, hajar dengan line dance. Wow. Serius? Kowe siji deh. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Oke Slemanis, kali ini kita ketemu lagi di podcast berita dan pandangan Sleman barengan Kak Uli Dede. Selamat datang. Halo Mas Firman, halo. Ke pasar Sleman membeli menyan. Cakep. Cakep. Selamat datang di podcast Beranda Sleman. Asik. Apa kabar Kak? Tos dulu dong. Sehat Kak Uli? Sehat dong, harus selalu sehat kan? Kayaknya memang selalu sehat karena kan beliau adalah seorang profesional instruktur gitu. Aduh. Kelihatan dari ini ya. Waduh, dari caranya bergerak. Iya. Senam dulu, belok dulu. Senam. Belok kanan, belok kiri ya. Beliau Slemanis adalah pemerhati kesehatan dan pelatih line dance. Nah, ngomongin tentang kesehatan gitu ya, apalagi di tahun 2025 gitu kan, banyak sekali menjadi isu nih di kalangan anak muda apalagi gitu ya. Kesehatan mental lah, inilah, itulah. Gen Z ya. Betul. Kita bisa atasi dia ya dengan gerakan-gerakan mungkin yang nanti akan dicontohkan oleh kali. Video aja. Kalau kan dicontohkan nanti di berantakan Iya, semua benar nih. juga ya, benar juga. Gimana Kak Uli Dedek mengawali ini apa? Karir sebagai profesional pemerhati kesehatan dan pelatih line dance dari kapan? Suka ngedance, suka nggak? Saya suka ngedance itu sejak umur 3 tahun. Wah, pas cilik banget. Pas cilik banget. Isi kelingan kecil. ya, kan? Masih. Tarian saya pertama kali itu tari kelinci. Gimana Zaman tuh? TK gitu. Gimana tuh? Lompat-lompat gitu lah, anak TK kan ya, sukanya lompat-lompat gitu Oke. kan. Tari kelinci, kemudian masuk SD itu saya mulai tari bondan. Dulu saya memang awalnya itu tradisi. Tapi memang tari ya, Iya, klasik gitu tapi ya. tradisi, terus mulai ke klasik tapi sebentar. Oke. Karena setelah itu di umur 9 tahun kalau nggak salah, mulai umur 9 tahun itu kan marak itu loh, disco. Ya, disco Iya, apa bener, namanya, bener. gerak dan lagu kalau Oke, dulu oke. SD itu kan, Iya, gitu. iya, Nah, iya. saya mulai aktif di situ di gerak dan lagu dulu, Garasi Cipta Kids. Dulu kan Oke. pernah ada Bala Mardika, kemudian ada Garasi Cipta. Nah, saya kebetulan yang Bala Mardika ini nggak punya yang anak-anak, kelas anak-anak, saya masuk di Garasi Cipta Kids. Nah, dari situ kemudian saya mulai terus menari sampai sekarang. Sampai sekarang masih menari. Sampai sekarang masih Jadi menari. senam ini menari. Menari, line dance itu menari. Oke. Beda dengan aerobik. Beda dengan model pilates atau body language, itu beda. Oke, oke, Jadi oke. line dance itu lebih ke menari karena basicnya dia dari dansa, gerakan-gerakan dansa. Nah, berarti secara tidak langsung kita tuh belajar nari juga ya. Betul. Kalau Luasan. senam, iya kan. Jadi kalau pengen nari bisa diawali dari sini juga ya kak. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya pengen, karena kan di line dance itu ada ininya ya, ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari basic, kemudian nanti naik ke improver, lalu intermediate dan ke advance. Itu gerakannya beda. Beda ya. Iya. Bisa Tingkat kelihatan ya. Aku kesulitannya malah baru berbeda. tahu ini ya kan. Kirain tinggal nyentuh instruktur aja nih kita. Nah itu dia bedanya sama aerobik. Kalau aerobik itu kan biasanya peserta langsung nyontoh instruktur, udah instrukturnya bergerak, ikut bergerak. Tapi kalau line dance itu dia ada patternnya, ada strukturnya, ada rumusnya. Kalau di musik itu notifikasi, kalau di line dance disebutnya step sheet. Oke. Jadi ada koreografinya yang tertulis, benar-benar tertulis dalam step sheet,
yang ditulis oleh koreografernya. Sehingga ini nanti step sheet ini yang akan digunakan untuk instruktur bergerak. Oh, berarti ibarat tuh sudah nyeting juga ya, berpikir juga ya. Kalau musik itu ya ada komposernya. Betul. Iya, oke. Jadi memang step sheet ini kalau di musik itu kayak not. Oke. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Iya. Yang menimbulkan nada. Iya. Nah, kalau di line dance itu step sheet ini meng-create suatu struktur gerakan yang kemudian ditarikan itu jadi bagus. Oke. Ini belajarnya dari mana? Kok ada kayak gini-gini nih, Kak Uli? Ada, ini kok ada sekolahnya? Serius, ada sekolahnya? Dulu sekolah berarti atau gimana ceritanya? Iya, saya memang mengambil sekolah. Sertifikasi Iya, gitu ya? sertifikasi. Mulai dari fundamental, kemudian fundamental itu pondasinya, Iya ya. kemudian menjadi instruktur dan sebagainya. Sejak kapan toh? Kakak ini sertifikasi jadi pelatih senam ini dari muda ya? Atau ini Kalau emang masih muda loh? Padahal? Kurang ajar Firman ya. Kepala berapa, ayo? Jadi gini, kalau line dance itu kan lebih ke saya menekuninya baru sekitar 8-9 tahun belakangan sebetulnya. Oke. Jadi saya benar-benar tekun di line dance itu di tahun 2017. Itu saya mulai menekuni line dance, terjun ke line dance, kemudian ambil sertifikasi mulai di tahun 2019. Oke. Terus Menarik sini, Ya menarik udah. untuk dilatih ya, di sini. harus dong, anak-anak muda loh. Iya Kak, lalu gini Kak, tapi tren dari kacamata Kak Uli saat ini di tahun 2025 gini, Pak, banyak gak orang tuh minatnya atau apa ya namanya ya, tingkat ketertarikannya dengan senam itu dari tahun ke tahun tuh menurun atau konstan atau malah naik? Sebentar, pertanyaannya saya balik nih. Iya. Senam apa dulu gitu kan? Oke, sedap. Kali ini kita bahas karena line dance gitu ya. Ya. Kita bahasnya line dance Oke. deh. Karena kakak kan 9 tahun katanya Ya. di situ. Kalau line dance itu kecenderungannya setelah COVID nih naik. Oke. Buktinya kalau sekarang hampir tiap bulan deh kalau ke mall-mall di Jogja. Pasti ada gathering line dance. Dan itu diikuti oleh ibu-ibu, bisa lebih dari 200 orang ibu-ibu. Wow. Cuan. Cuan, kok cuan yang dipikir harusnya rame gitu kan, pecah gitu Iya, dong, bener, jangan bener. cuan. Bener. Kalau cuannya iya. Kakak juga bilang iya kan. Nggak ngomong gini dong. Iya Iya. kan sebenarnya. Ini pekerjaan. Ini apa pekerjaan. Ya? Swasta ya? Apa Profesional. Ini, profesional ya. Iya, Profesional. maksudnya profesional. Oke. Karena kan pakai sertifikasi juga kan. Betul. 200-an orang tuh dilatih ya. Ya. Ya kalau misalnya pas bareng-bareng. lagi gathering gitu iya. Oke. Tapi kalau gathering itu kan dari kelompok-kelompok ya. Bisa dari yang terakhir itu kemarin kami bikin di SCH. Itu sekitar 250 hampir 300 orang. Wow. Dari sekitar 20 kelompok. Berarti 20 bisa nggak sih kita bikin event line dance gitu? Oh, bisa banget. Kerjasama dengan Kak Uli bersama Beranda Bisa banget. Oke, Pecah oke. nanti. Mau Serius. dibikin kayak apa? Serius. Oke. Biasanya itu kalau line dance itu pada bayar berapa sih Kak? HTM atau gimana? Rata-rata beda-beda tergantung. Tergantung instrukturnya. Jadi Oke. beda-beda. Tidak ada standarisasi sebenarnya. Cuman lebih ke kalau rata-rata ya itu sekitar 20-25 ribu per datang. Oke, per datang ya. Per datang. Dengan fasilitas. Tergantung lagi. Enggak sih. Oke. Kalau untuk apa nih? Kalau event iya. Oke. Kalau event itu malah lebih dari itu. Oh, oke. Sekali event itu ada yang dijual mulai start from ya dari 35.000 sampai ada yang jual 175 pun. Wow. Ada yang Bisa jual nggak? 100.000? Ada juga yang ikut ya? Banyak ya? Banyak. Oke. Kita jadikan bisnis ya. Tapi seru ya kayaknya ya. Lalu Kak, aku jadi inget nih tadi Kakak bilang di mall-mall 200 orang. Bedanya dengan Poundfit ya, beda ya? Jelas Oh beda, dari gerakannya itu Oke, beda. Oke. Dari yang dilakukan apa, kalau Poundfit itu kan
dengan tools ya. Terus dia kan benar-benar yang pembentukan otot Oke, segala oke. macam. Kalau line dance itu sebenarnya lebih ke Kak Uli agak dekat dengan mikrofon. Iya, jangan jauh-jauh. Oke. Asik. Kalau line dance itu lebih ke olahraga rekreasi. Oke. Jadi untuk happy, bersenang-senang, makanya masuknya ke KORMI, Komite Olahraga Rekreasi. Oke. Masyarakat Diakui Indonesia. kan ya ini? Diakui. Yang Kita besok mau ada Fornas kok Lu. di NTB. Wow. Kakak juga ikut berarti ya? Nggak tahu nih. Ikut sih. Ya, gimana sih? Oke. Ikut. Orang yang belajar line dance ini banyak gak sih? Atau saat ini di Jogja ini hitungannya paling banyak malahan se-Indonesia? Kalau se-Indonesia dibilangnya rata-rata ya, tapi di Jogja banyak dan rata-rata ibu-ibu di atas usia 35 tahun. Oke. Ini karena gimana sih gerakannya? Aku penasaran deh Kak, line dance tuh. Eh, Yuk. Gini. bukan, Oh, bukan. itu aerobik. Oh iya. Terus gimana Line sih? dance itu sebenarnya lebih karena line dance itu tarian baris ya. Dia lebih fokus di kaki, gerakan kaki. Oke. Jadi gerakan tangan itu hanya sebagai variasi dan aksesoris. Tapi fokusnya memang di kaki, menghafal. Ayo Kak, coba Kak. Aduh susah ini. Coba kilas aja gitu loh. Ayo. Gini, Apa? Gini. Gimana? Oh, Satu enggak. gerakan. Coba. Caca. Caca itu gimana? Kita Ayo. melakukan caca. Baik, saya Jalan-jalan Madis, kita caca. lihat dulu ya. Jadi kita coba lihat. Ya, Gimana? jalan-jalan. Ah. Caca-caca maju nggak? Oh gitu. Ini salah satu gerakan caca. Ini genrenya caca. Nanti ada genre lagi Jalan. beda. Oke. Ada genrenya kan macam-macam tuh, ada 9 genre. Paling sering apa? Paling sering itu yang dilakukan caca paling sering, lalu salsa. Salsa. Bukan ini ya Kak, apa? Ini gini tuh. Paling patah. Nah, gini. Patah, gitu. Line dance itu boleh duduk ya. Boleh duduk lagi. Line dance itu tuh sebenarnya itu kalau di Indonesia itu taruh poco-poco. Iya bener kan? Iya. Oke. Cuman Kayak gitu-gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Cuman kalau poco-poco itu kan tidak, koreografinya tidak tertulis ya. Iya. Nah, kalau line dance itu koreografinya tertulis. Ada step sheet-nya dan segala macam. Dan kalau misalnya di mau line dance biasanya ada koreografi dari luar negeri si A. Kemudian ditulis dan diajarkan. Ntar itu diajarkan di Indonesia, diajarkan di Korea, diajarkan di Amerika, diajarkan di Jepang, diajarkan di Malaysia, semuanya sama koreografinya. Oh, oke. Jadinya itu universal. Dengan lagu ya itu. Iya. Oke. Dengan lagu itu. Lagunya bisa macam-macam berarti ya Kak, Macam-macam. sebenarnya? Mulai dari kalau di Indonesia kan ada yang pakai lagu daerah juga. Bahkan lagu koplo juga dipakai nih kalau di Indonesia. Kemudian kalau yang di luar negeri itu banyak pakai lagu country. Pakai lagu jazz. Juga ya, macam-macam ya. Macam-macam. Lalu kalau dikatakan bahwa di dunia juga melihat bahwa line dance ini apa ya, salah satu senam yang bagus juga kan untuk kesehatan. Tadi seperti yang Kakak sampaikan bahwa di Indonesia juga banyak banget nih Iya, banyak yang banget. ikut line dance. Sebenarnya manfaat apa yang bisa kita dapetin dari line dance sendiri? Apakah ini bisa dikategorikan dengan kardio ya kalau orang-orang bilang? Kalau saya sih lebih ke kardio bisa, karena dia juga membakar kan. Apalagi kalau upbeat, kan ada mulai yang dari beatnya rendah, ada yang Oke. sampai beatnya tinggi. Nah, Benar, kalau yang benar. beatnya tinggi itu bisa untuk kardio juga. Lalu manfaatnya yang lain, line dance itu menghafal. Oke. Berarti kan mencegah pikun. Oke. Oke, line dance itu bergerak, kaki itu bergerak, sangat bergerak. Nggak ada orang line dance diem aja. Oke. Sehingga itu osteoporosis itu dihambat karena terbiasa untuk bergerak. Otomatis ketika bergerak massa otot bertambah. Kalau massa otot bertambah itu kan biasanya orang jadi lebih sehat. Ya, benar. Terus ada lagi kalau buat ibu-ibu, karena memang pasarnya line dance di Jogja sekarang ini adalah ibu-ibu. Entah itu sosialita atau tidak ya, atau entah itu ibu-ibu yang mereka itu dari ibu-ibu PKKRT sampai ke arisan-arisan hotel, itu Oke. tuh bisa Sosialita masuklah. masuk. Benar. Semuanya bisa. Dan itu bisa untuk sarana bersosialisasi, karena kalau ibu-ibu kan memang butuhnya itu ya. Ya. Daripada cuman duduk arisan gibah, mending datang arisan dan kita bergerak.
Iya, sambil melakukan Olahraga. sebuah produktivitas lah ya. Betul, kan untuk kesehatan wujud, untuk juga. badan. Iya, itu kan aset ya, Iya. investasi kesehatan. Keren banget sih. Aku jadi pengen senam deh. Ayo, Kapan yuk kita senam yuk? Iya Yuk. kan? Aku harus menyiapkan berapa ini untuk ikut kelas dari asik. Kak Uli. Iya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa yang paling sering bergerak itu kan kaki ya Kaki, Kak ya betul. di line dance ini Betul. ya. Nah, kalau tangan, badan atas, upper body gimana di sini? Karena yang awalnya itu fokusnya di kaki karena menghafal langkah. Iya. Line dance itu kan menghafal langkah. Melangkah itu kan berarti dengan kaki. Yang awalnya menghafal langkah itu nanti ketika sudah hafal langkah, kemudian biasanya dikombinasikan dengan gerakan tangan. Baru gitu. Jadi kita fokusnya ke kakinya dulu, baru kemudian dikombinasikan dengan gerakan tangan. Penasaran deh aku kayak gimana sih? Lihat videonya aja nanti harusnya ya. Iya, nanti kita lihat video deh. Tiap hari ada aja ya Kak, Ada. line dance ini, Iya. kelas. Kelas ada di Jogja itu hampir setiap hari itu penuh. Tuh. Bahkan kalau hari Selasa lagi, itu di titik nol, kami komunitas line dance Jogja itu kami line dance di titik nol. Boleh Kak? Loh, kami tidak disuruh sama dinas kok. Dapat tugas dari dinas. Malahan ya? Iya, Berarti benar-benar disupport di kalau betul. kita sampai tahu bahwa teman-teman ini ya Iya. asosiasi ya berarti ya apa sih komunitas? Komunitas, Oke, lebih oke. ke komunitas. Iya. Itu line dance itu menunda ini loh, bukan menunda, termasuk mengatasi kepikunan. Termasuk ya? Iya. Iya karena kita tadi ngapalin kan ya Harus katanya ya? menghafalkan. Oke oke. Jadi di line dance itu yang saya bilang tadi ada strukturnya, ada rumusnya. Itu tuh jadi setiap satu lagu itu nanti biasanya kalau di lagu di musik itu ada bar ya. Bar-barnya. Barnya itu biasanya 32 ketukan atau lebih. Tapi yang umum rata-rata itu 32 ketukan. Oke. Nah, di 32 ketukan ini nanti dibagi lagi menjadi 4 sesi. Dan tiap sesi kan biasanya 8 ketukan nih. Iya iya iya. 8888. 8 pertama, 8 kedua, 8 ketiga, 8 keempat. Itu harus dihafal semua kalau line dance. Oke. Jadinya bener-bener olahraga menghafal. Oke. Olahraga otak. Selain nanti harus koordinasi antara otak dan gerakan tubuh yang lainnya. Jadi kalau banyak ya yang nanya kalau sama saya itu, Mbak kalau misalnya line dance aku bisa dapat apa kayak tadi? Iya. Salah satunya itu dari yang dulunya pikun Jadi mulai nggak berangsur-angsur karena dia terbiasa akhirnya menggunakan otaknya. Pikun itu kan karena otaknya terbiasa untuk diem, Iya. tidak digunakan. Nah makanya terus kemudian dia ikut line dance. Ya memang semuanya butuh proses ya. Nggak sekali terus langsung nggak pikun, nggak mungkin kan. Semuanya butuh proses dan ya akhirnya itu selain bonusnya nggak pikun, akhirnya lebih sehat juga. Banyak nambah temen, happy, akhirnya semuanya kena. Oke itu. Gitu. Sebenarnya ini full package ya. Full package banget line Iya nggak dance sih? itu. Dari kaki, sebenarnya upper juga dapat. Dapet. Nggak mikirin otaknya juga dapat. Betul. Musiknya juga apa tadi rekreasi ya Rekreasi, maksudnya. Jadi jadinya kayak happy gitu iya, loh. musiknya bisa pakai musik apapun. Mulai dari kalau sekarang yang lagi ini nih remix. Apa-apa di remix kan? Iya, benar. Nah, itu bisa dipakai untuk line dance. Apa-apa dikoploin bisa kan? Apa-apa dikoploin, hajar dengan line dance. Wow. Serius? Kowe siji deh. Orang diajak joget loh. Tapi bisa tuh, Kak? Bisa. Oke, Sangat oke. bisa. Oke, oke, Jadi karena ini adalah olahraga rekreasi yang tujuannya happy ya, kita bikin segala sesuatunya jadi happy. Kalau lagi punya masalah berat, utang Joget. banyak gitu Joget. Joget. Joget kan nanti kan hilang. Begitu Iya, di setelin bener. koplo apa di setelin remix kan mesti hilang. Iya benar. Walaupun cuma sesaat tapi itu kan membantu kan. Ini termasuk solusi sih. Jadi aku jadi pengen nih. Jadi kapan dong aku bisa mulai? Ayo. Asik. Mulai kapan? Hari ini? Yuk. Tapi sembuhin dulu itu Iya. pileknya ya. Oke, ini aku berkaitan dengan minatku ini. Aku kenapa Kak? Ini bener gak sih kalau dari kacamata aku tuh lihat bahwa line dance ini itu tuh hampir
jarang banget bisa lihat teman-teman cowok gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih? Ada. Ada dikit tapi. Atau Kalau gimana sih sebenarnya? kalau perbandingannya memang antara cowok dan cewek memang lebih banyak cewek ya. Oke. Karena kalau saya lihatnya itu sebenarnya itu cowok tuh banyak yang suka nari. Kalau di klub-klub itu kita lihat lah. Cowok-cowok itu bergerak kan di klub-klub ya. Iya. Put your hands up Iya. guys. Iya. Cuman kenapa kalau di line dance tidak? Kenapa kalau di dansa tidak? Iya Karena juga sih ya, bener karena ada stereotype bahwa tarian kayak line dance dansa itu biasanya membuat cowok menjadi terlihat kelihatan kayak wanita. Oke. Padahal kan enggak. Karena kan itu kan bawaan sebenarnya. Oke. Tapi kok bisa sih apa namanya cowok kita ya? Aku tadi ngeliat memang kalau di klub atau malam-malam gitu berani lo joget duluan, berani lo joget malah paling banyak mungkin ya. Cewek lebih dikit tuh, iya kan? Iya. Kenapa ketika kayak gini nggak mau ya? Ya karena itu stereotype tadi. Tapi kan sakjane ya padha wae to. Sama aja, cuman kan yang lihat beda. Kalau di klub kan yang lihat beda. Iya kan ini ceritanya gue cari mangsa nih kalau di klub gitu kan. Iya. Oke. Kalau ini kan untuk kesehatan dan Iya. itu kan dan lebih ke kalau cowok kan line dance itu kan biasa dilakukan di tempat terbuka juga ya selain di sanggar-sanggar. Jadi kadang-kadang tuh cowok yang aduh aku joget bareng ibu-ibu nih. Isin kan. Isin. Benar. Padahal sebenarnya nggak apa-apa karena superstar dunia yang berasal dari Indonesia itu setahu saya 4 orang itu cowok semua. Wow, serius? Serius. Maksudnya superstar itu dalam artian Jadi di line dance atau? itu kan ada organisasi dunianya. Oke. Ada organisasi dunianya UCWDC itu tertinggi. Itu dia sering mengadakan kompetisi. Nah, mulai dari basic newcomer, dari starter newcomer sampai yang tertinggi nanti adalah superstar. Nah, itu yang sudah mencapai superstar di Indonesia itu 4 orang cowok semua. Jangan-jangan Firman Putra akan nyusul jadi superstar. Serius? Bisa gak Kak? Bisa dong. Tiba-tiba nih, aku ini tanya dulu. Orang tuh punya bakat, tapi jarang nih, nggak ditunjukkan. Terus ikut itu ya sebenarnya cepet juga ikut ini, line dance ini. Atau butuh waktu yang lama? Rata-rata gimana Kak? Kalau udah punya bakat, cepet kok. Oke. Pokoknya kalau punya bakat menari, suka menari dulu deh. Suka joget, lalu musikalitasnya bagus, itu pasti cepet. Serius? Aku kayaknya cepet deh Kak. Mau dicoba? Nggak, anyway serius aku penasaran, mungkin nanti someday aku bakal chat kakak lah ya. Aku pengen ikut deh gitu ya. Yuk. Atau apalagi nanti bisa kerja sama Branda Sleman kita ya. Asik tuh. Ini yang di-cut ya. Kita ada yang besok tanggal 22 coba lihat di SCH. Oh gitu. Ada gathering. Oh seru banget dong. Tanggal 22 berarti minggu depan. Kan bisa tanggal 15. Iya. Minggu depan itu kami ada gathering di SCH yang menyelenggarakan kami para atlet yang Fornas DIY yang dikirim ke Fornas besok. Kakak tuh Fornas juga atau? Iya. Oh gitu. Berarti lomba-lomba ya? Enggak Iya, ya? lomba-lomba. Fornas itu kan lomba setara PON. Sejauh mana kakak sudah terjun ke dunia itu? Di kompetisi apa, tingkat apa, dan gimana? Pengen dong tahu ceritanya malah guyu-guyu. Yang paling akhir. Iya, paling akhir deh. Yang paling akhir Desember kemarin. Barusan ya? Ya, barusan Desember kemarin 2024 ya berarti. Saya sebagai juara 1 Novice Indonesia International Dance Festival. Sombong amat. Sombong Biasanya dong. Gue juga udah tahu kalau lu keren. Itu gimana ceritanya, lombanya gimana sih itu? Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta, Kebetulan lalu? di Jakarta Terus? yang adain UCWDC. Dan itu kan memang internasional dan pesertanya dari berbagai negara. Beberapa kategori dan saya juara 1 overall champion di kategori novice diamond. Apa itu? Kan aku nggak Jadinya ngerti, Novis. diamond itu tuh di usia 40 tahun up.
Udah 40 ini ketahuan. Tapi awet muda toh Kak, gara-gara Gara-gara senam nih. iya, gara-gara line dance, gara-gara olahraga, Oke. itu ternyata benar-benar bikin awet muda. Mau dong aku biar awet muda. Betul. Udah masih muda udah kelihatan tua Karena aku. apa? Karena orang olahraga itu happy. Oke. Orang olahraga itu berkeringat. Hmm. Otomatis hormon-hormonnya, hormon happy dan segala macam kan naik. Ya. Ketika naik, itu berimbas juga kan produksi kolagen. Jadi sebenarnya kakak ini seserius itu ya sampai ke kompetisi-kompetisi juga ya? Seserius itu banget ya hidupnya total di line dance. Kalau dibilang serius banget nggak juga sih? Punya kesibukan lain gak sih? Iya. Apa tuh? Apa emang side ini ya? Side activity gitu ya? Side activity saya itu saya di dunia transportasi dan pariwisata. Oh gitu-gitu ya masih nyambung lah buat pekerjaan anak-anak pariwisata. Iya, jadi Ayo, kadang-kadang senang, iya senang. betul. Jadi kadang-kadang kalau ada tamu nih kita bawa tamu-tamu kan banyak ya tamu-tamu grup gitu. Itu akhirnya mereka kan mesti ada satu waktu yang senam bareng gitu kan. Udah masuk di situ. Saya manggil teman-teman, yuk kita ngisi di sini, kita ngisi di sini gitu. Keren sih, keren. Seru kan? Seru. Ini gimana bagaimana cikal bakalnya Kak Uli Dede gitu ya. Ternyata tidak hanya sebagai profesional sih, ini udah lebih dari profesional. Karena apa? Ternyata dia juga tergabung dalam apa? Fornas namanya. Fornas, jadinya bukan tergabung dalam Fornas, tapi salah satu utusan untuk Utusannya. ke Kan Fornas. mewakili ya. Iya betul, mewakili delegasi ini Betul. dari DIY. DIY. berarti? Bawa nama DIY. Iya. Wih bangga banget tadi. Aduh. Kamu yang kompetisi, gue yang bangga. Iya kan bener kan? Juara 1 loh, nggak main-main loh ya. Ya mungkin kalau buat saya itu medali itu bonus ya. Yang penting kan lebih ke prosesnya. Ya. Jadi saya tipikal orang yang sangat menikmati proses. Jadi buat saya ketika saya itu aja kemarin yang Desember itu, ketika dipanggil jadi juara 1 tuh saya tuh nggak percaya kalau saya juara 1. Terus? Serius, Diem aja? karena saya diam aja. Oke. Saya diam aja sampai kemudian ditepuk. Mbak, kamu maju, dipanggil. Wis. Karena memang Nggak drama kompetitornya, aduh. Keren ya. Keren. Nggak drama pura-pura nggak ngerti gitu kan. Ya bener-bener nggak ngerti. Oke. Dan nggak nyangka. Ini malah sebenarnya kita tuh di sesi curhat, gimana perjalanan journey-nya Sang Uli gitu ya, sebagai ini instruktur profesional line dance. Tapi secara tidak langsung ini membuat Firman tuh juga pengen Kak, 75% lah, 80%-an. Oh tadi Pengen naik. Coba. Ya. Tadi baru 60%, sekarang 80% nih, naik 20%. Betul. 20% lagi kita joget. Gas kan, ya kan? I wanna try to join banget gimana nanti Yuk. line dance itu bisa bikin aku makin awet muda gitu ya. Cuman kadang tuh melawan stereotip lingkungan. Betul. Sosial ini agak berat bagi aku. Nggak tahu ya bagi orang lain gitu ya. Kalau saya Aku sih pengen aja. ada loh kelompok line dance yang isinya bapak-bapak. Ya. Di Jogja ini ada. Di Jogja. Ada juga yang ikut. Ada bapak-bapak. Bener-bener bapak-bapak nggak? Bener-bener bapak-bapak. Semua anggotanya bapak-bapak. Boleh deh nanti gimana ya? Bikin yang line dance cowok-cowok aja kali Kak. Seru. Iya, kakak aja jadi pembinanya. Boleh. Nanti Tuh. kita kan tinggal pilih lagu dan koreografi yang manly. Iya betul. Pembina. Bukan yang Nah. kemayu-kemayu cewek-cewek gitu nggak? Gurunya atau gerakannya kan koreonya Iya, kan? koreografinya. Iya. Kalau gurunya kan bisa siapa aja. Betul. Kakak aja lah ya. Pembina udah kayak pramuka aja ya kan. Butuh pembina ya. Oke. Nah terus Kak mungkin kalau lihat dari kacamatanya Kak siapa Uli sendiri melihat teman-teman yang saat ini lagi banyak banget yang tidak aware ke sini gitu ya. Mungkin disayangkan ya dengan banyaknya waktu luang, apalagi kaum mager kan Iya, banyak betul. nih, Gen Z juga banyak gitu ya. Walaupun sasarannya memang orang tua, orang tua gitu. Kira-kira ada yang perlu disampaikan nggak ke mereka nih terkait hal ini? Kalau dari saya pribadi, kesehatan itu investasi yang paling mahal. Serius. Jadi semakin muda kita olahraga, itu di hari tuanya kita akan semakin happy dan akan semakin sedikit menyusahkan orang lain. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang jadi kaum mager,
Ya jangan salahin kalau besok tua ketika teman-temannya yang rajin olahraga ini masih bisa gendong cucunya, masih bisa jalan-jalan sama cucunya, masih bisa lari-lari di taman sama cucunya, sementara dianya udah di rumah sakit, Oke. infus. Udah susah gitu ya Betul. badan. Karena kan itu kan pilihan kan? Iya benar-benar. Jadi sehat itu mahal banget harganya. Iya. Betul Dan kan itu ya? investasi paling gede. Yuk saya manis, dari sekarang udah langsung gerak aja. Kalau males banget tuh fitness atau yang lainnya gitu, ini bisa nih alternatif paling oke, Iya. ringan dan mudah didapatkan. Sambil joget soalnya. Sambil joget, kita bisa line dance bareng nanti bareng Kak Uli Dede gitu. Kak Uli, sebelum kita tutup kali ini mungkin ada yang mau disampaikan untuk seluruh masyarakat Sleman, khususnya Slemanis yang menyaksikan podcast kita berdua. Ayo. Tetap semangat untuk tetap olahraga, jangan sia-siain masa muda karena masa muda itu investasi untuk hari tua. Cakep. Terima kasih banyak Kak Uli Dedek hari ini. Semoga nanti kita dipertemukan di Land Dance berikut ya. Asik. Udah pernah aja. Ditunggu ya. Iya, ditunggu Oke. ya. Ditunggu nanti Kak Uli coach kita semua untuk ikutin Land Dance ya. Ya. Tetap nonton terus podcast Berada Sleman, berita dan pandangan Sleman.